Catatan yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi sebelum jeda tadi bahwa tidak mudah untuk bisa mengungkap, menindak ini semua. Bahkan juga kesulitan ini dialami dari proses pembuktian, kemudian juga proses penindakan, bahkan juga proses penangkapan juga tidak semudah itu. Tapi catatan dari Mas Pratama seperti apa? Iya, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi. Karena Pak Arianto gitu mengatakan harusnya kuncinya di pencegahan, iya, begitu. Gini, saya pikir ini kebiasaan ya gitu. Ketika terjadi failed masalah gitu, kemudian yang disalahkan adalah pihak lain gitu. Tadi Pak Arianto bilang bahwa kegagalan di pencegahan gitu. Ya mungkin perlu dipikirkan lagi gitu. Kemarin Bu Menteri Komdigi gitu sudah memerintahkan dengan sangat keras gitu bahwa memang ini harus diberantas begitu. Nah, memang selama ini yang dilakukan itu belum maksimal gitu. Tetapi sudah melakukan hal yang memang bisa mereka lakukan gitu, Kementerian Komdigi. Kemudian PPATK sudah melakukan analisis by name by address gitu. Mereka bisa tahu aliran uang ini sampai kemana. Bahkan perusahaan yang dipakai penampungan itu punya siapa, yang punya itu namanya siapa gitu. Dan itu sudah diserahkan ke aparat penegak hukum oleh PPATK. Tapi ternyata juga belum ada penegakan hukum begitu. Kemudian kalau kita berbicara masalah judi online ini, nggak susah. Tadi yang dibilang Pak Arianto saya nggak setuju. Bahwa ini sistemnya beda. Sama aja ini sistemnya. Terlalu mudah, sangat mudah sekali kita mematikan judi online ini. Gitu. Walaupun bukan judi fisik? Secara teknologi, walaupun bukan fisik ya. Secara teknologi sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita bisa tahu sebenarnya ketika sistem judi online ini menggunakan teknologi server gitu ya. Yang dimatikan saat ini adalah bukan server permainan judi online-nya. Yang dimatikan itu adalah landing page yang ada di luar sana gitu. Yang sebenarnya kalau itu dimatikan akan dibuat lagi gitu. Kemudian akan digunakan orang lagi untuk main judi, untuk masuk ke dalam servernya. Mas Pratama, apa kesulitan mematikan server utamanya tadi itu? Inilah yang menurut saya karena memang saya nggak tahu ya, apakah karena ketidaktahuan ataukah memang sengaja tidak dimatikan gitu. Karena kalau kita pakai logika berpikir, contohnya gampang gini lah. Ini ada pertandingan bola di stadion GBK nih gitu. Kemudian disiarkan secara live, ya kan. Nah, untuk mematikan pertandingan bola ini, yang dilakukan itu adalah matikan TV-TV di rumah masyarakat gitu supaya mereka nggak nonton bola. Karena mereka nggak bayar gitu, karena mungkin ini berbayar, kemudian TV-nya itu dimatikan. Apakah ketika TV-nya dimatikan bolanya berhenti? Tidak. Enggak. Masih ada pertandingan bolanya. Yang dimatikan itu adalah pertandingan bolanya. Matikan listriknya di GBK, stop permainannya, sehingga orang punya TV banyak, dia nggak akan bisa nonton bola. Nah, itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang kedua, masalah uang. Ini kan kalau kita ngomong judi online, pasti ada hubungannya dengan uang. Tadi Pak Arianto bilang bahwa Komdigi nggak bisa membedakan antara judi dan game. Enggak. Yang membedakan itu sudah sangat jelas sekali. Selama orang deposit, kemudian pakai duit, kemudian kemenangannya di withdraw pakai duit, udah pasti itu judi online gitu. Jadi sudah ketahuan ini mana game-game yang memang game biasa sama game yang dipakai untuk judi online gitu. Dan ketika uang itu yang beredar, kemudian ditransfer karena deposit ke bank, bank itu juga sebenarnya tahu bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Kenapa? Karena patternnya jelas. Ada transfernya kecil-kecil, kemudian jumlahnya banyak, 24 jam nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, sudah tahu kayak gitu, harusnya kan di stop, dihentikan. Kalau perlu disita nih rekening gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata enggak, masih jalan. Dan sampai saat ini juga orang masih bisa main judi online gitu. Saya tahan dulu sampai di situ Mas Pratama. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Arianto silakan diberikan pandangan, nanti juga mungkin Pak Nasir Konga. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Kita ada di segmen terakhir dari perbincangan ini dan mohon maaf kepada para narasumber karena waktunya sangat terbatas. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Arianto tadi, silakan ditanggapi yang Mas Pratama katakan bahwa mudah saja sebenarnya, hanya butuh keseriusan dan juga niat. Bahkan juga PPATK sudah menyampaikan ke pihak aparat penegak hukum nama dan semuanya data-data yang kemudian tidak ada tindakan apapun. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Nomor satu ya, saya tidak menyangkal ya bahwa itu kita itu biasa menangkal karena kegagalan petugas hukum nggak bisa bertindak sehingga menyalahkan orang lain. Sama sekali tidak Pak Pratamanya. Saya hanya menjelaskan bahwa untuk judi online ini kalau ditumpukan kepada penangkapan tersangka dan kinerja polisi untuk memenjarakan orang ini tidak efektif. Karena apa?
Karena perkembangannya sangat masif. Nah, tadi kalau Bapak katakan sangat mudah di take down dan selesai, ya itulah cara terbaik, Pak. Jadi menindak judi online ini, di samping penegakan hukumnya itu harus memang tegas dan semua orang yang terlibat, tetapi yang sarana inilah yang di stop. Sekarang berapa ribu yang tumbuh, hari itu juga di take down. Itu mudah. Jadi nanti polisi tidak punya kewenangan untuk itu. Gitu. Saya hanya bisa beri kesempatan. Ya, saya hanya bisa beri kesempatan Pak Rianto cukup singkat karena memang waktunya sangat terbatas. Mohon maaf Pak Rianto. Terakhir juga Pak Nasir Konga, silakan penutup singkat. Ya, kalau kita lihat dengan keberadaan Satgas ini sangat cukup efektif ya. Grafik itu bisa kita lihat total deposit dari pemain judi online itu sejak adanya Satgas dan kolaborasi yang kuat PPATK dengan kepolisian, OJK dengan Kominfo ya, Komdigi sekarang, itu penurunannya signifikan ya. Dari misalnya di semester 1 triwulan di tahun 2024 ini dari 21 triliun itu sekarang sudah menurun jadi 4 triliun depositnya via bank. Satu hal yang ingin saya ingatkan nih kepada para penjudi nih Mbak. Dipersingkat Putri, mungkin Pak. Ya. Kamu itu bukan setetes air di lautan ya, pemain judi. Kamu adalah seluruh lautan ya di dalam setetes air. Itu maksudnya apa? Potensi dan keagungan dari kita itu jauh lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan oleh perjudian. Jangan terjebak di dalam janji palsu judi online. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati itu berasal dari dalam diri kita. Baik, Pak Nasir. Bukan dari keberuntungan semu. Begitu Mbak Putri. Pak Nasir, Pak Rianto, Mas Pratama, mohon maaf sekali pada tadi Mas Pratama sudah sedikit aja singkat gitu. Saja, Mas, singkat jadi saja. Sebenarnya kita udah tahu nih cara mematikan teknologi judi online ini. Secara teknologi ya, kita udah tahu caranya. Cara untuk menghentikan uangnya kita udah tahu. Kemudian cara kita bisa tahu siapa pemain di belakang kita udah tahu gitu. Nah, ini tiga-tiganya kita sudah tahu semuanya. Tinggal bagaimana sekarang niatnya benar gitu untuk memberantas, untuk melakukan ini sehingga judi ini benar-benar di stop. Baik, Mas. Sudah tahu caranya. Tinggal sekarang niat apa enggak. Betul sekali. Nanti kita akan semoga ada waktu lagi di episode berikutnya. Apakah Indonesia Malam akan membahas mengenai hal ini. Mas Pratama terima kasih, Pak Nasir Konga terima kasih, Pak Rianto terima kasih.